TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Saya juga mau tanyakan kepada terdakwa. Tadi saudara disinggung soal inbreng untuk Rimo. Ya. Yaitu dari Batu Kuda Propertindo, Andalan Teknokorindo, Hansen Samudra Indonesia. Saya mau minta saudara jelaskan secara spesifik, menegaskan kembali bagaimana proses inbreng tersebut sehingga saudara memiliki saham sekitar 6 atau 7% tadi yang saudara sebutkan. Ya, jadi setelah semua perusahaan anak Hokindo ini sudah semuanya masuk di Hokindo, Rimo melakukan right issue. Right issue tersebut untuk mengakuisisi 100% Hokindo. Melalui POJK nomor 32 bahwa right issue tersebut dilakukan dengan cara imbreng, yaitu seakan-akan penambahannya modal Rimo ini menggunakan asetnya Hokindo. Oleh sebab itu, karena tadinya saya pribadi memiliki 3 aset tersebut, saya sebagai pemilik pemegang saham Hokindo, makanya pada waktu imbreng asetnya Hokindo masuk ke Rimo sehingga pemegang saham Hokindo menjadi pemegang sahamnya Rimo. Baik. Ya. Nah, inbreng ini adalah karena 3 perusahaan ini punya aset, betul ya saudara ya? Ya, betul. Jadi saudara, karena saudara inbreng, jadi saudara secara otomatis punya saham di Rimo sebesar 6-7% itu. Betul. Betul ya? Betul. Yang saya mau tanyakan adalah, saudara, ini kan perusahaan Rimo ini berubah menjadi dari perusahaan retail, betul ya? Ya, betul. Dahulunya retail, betul ya, kita tahu ada di Ya. mall-mall, ada department store gitu ya. Berubah menjadi perusahaan properti, real estate, betul. Jadi backgroundnya saudara, itu apakah saudara punya background soal properti sebelumnya, sebelum saudara inbreng ini? Ya, ada. Saudara ada di situ. Tapi saudara memiliki 3 aset ini, dasarnya dananya dari mana saudara? Tadi saudara katakan saudara punya usaha pembuatan mie ya, atau bihun. Betul, ya, karena sebelumnya saya ada usaha bisnis makanan dan saya waktu itu jual pabrik makanan saya itu untuk Ke siapa saudara? Ke PT 3 Pilar. Ya. PT 3 Pilar. Ya. Saudara ingat berapa nilai penjualannya? Kurang lebih hampir 100 miliar. Kurang lebih 100 miliar. Ya. Jadi dari dana kurang lebih 100 miliar itu saudara belikan untuk saham-saham ini. Betul. Bukan saham, soal aset-aset tanah ini, betul ya? Betul. Dimiliki oleh 3 perusahaan ini, Betul. aset tersebut. Lalu ada proses akuisisi di situ, jadi saudara inbrengkan di situ. Ya, betul. Saudara secara pribadi, apakah saudara betul-betul sehat secara jasmani? Ataukah ada penyakit tertentu yang saudara miliki? Saat ini saya sehat, tapi memang saya penyakit jantung ya. Apa komorbid kah atau apa? Enggak, ya bukan komorbid, tapi pernah mendapat serangan jantung. Apakah saudara dalam masa penahanan pernah sakit itu kumat? Ya, pernah sekali. Pernah ya? Ya. Dari kami cukup yang mulia. Serangan jantung? Pernah? Pernah ya. Sekarang kondisinya? Kapan itu saudara? Pertama kali tahun 2020 serangan jantung, gagal jantung, saya opnam 5 hari. Terus yang kedua pada waktu setelah ditahan, seminggu setelah ditahan saya juga karena tidak ada akses ke obat-obatan, jadi intinya gini, Asabri menderita kerugian, termasuk diantaranya karena Asabri maupun melalui reksadanya membeli beberapa saham yang non-liquid yang dibawa pengendalian beberapa pihak, termasuk diantaranya Beni Cokro. Nah, untuk Pak Beni Cokro, Asabri ini kan membeli saham-saham yang diantaranya Rimo, MRN, Nusa dan Posa. Nah, ini kan termasuk bagian dari saham-saham yang memang tidak liquid, yang pada akhirnya tidak bisa dijual, ya kan. Lalu kemudian masuk ke reksadana. Ini sekarang posisi saham-saham itu kan yang kita bicarakan hari ini adalah masuk ke reksadana. Nah, memang tujuannya biar tidak tercatat, disembunyikan artinya, tidak tercatat. Nah, peran terdakwa kan nanti kan posisinya nanti di sini.
menyiapkan proses IPO dan segala macam. Nah, saham Rimo ini adalah saham termasuk nilai kerugian yang besar di reksadana. Terdakwa tadi sebagai direktur utama. Proses-proses ini kita akan lihat fakta hukumnya sejauh mana, kan ini kan akan kita gabungkan seluruh bukti-bukti yang ada kan gitu. Ya, hari ini agendanya itu pemeriksaan terdakwa ya. Hanya pada pemeriksaan terdakwanya diperiksa dan juga ada pemeriksaan barang bukti baik dari terdakwa yang disita oleh kejaksaan, sama juga ada barang bukti yang kita ajukan selaku penasihat hukum terdakwa. Jadi kalau tadi pada pokoknya terdakwa menyatakan banyak hal yang tidak tahu, khususnya soal putar-putar uang. Soal tadi juga nomini, itu juga tadi dia juga sampaikan bahwa dia juga nggak tahu gitu loh. Jadi dia pun baru mengetahui ada pembukaan akun, pembukaan rekening soal transaksi saham itu setelah dari persidangan ini. Jadi sebelum persidangan ini dia tuh nggak ada gambaran, beliau tidak ada gambaran soal ada penggunaan nama akun dia, terus juga ada tanda tangan dia, bahkan tadi soal KTP asli yang dijadikan lampiran pembukaan formulir pun ditunjukkan kepada majelis. Jadi majelis pun juga melihat adanya perbedaan tanda tangan di situ. Nah itu silakan ya, bukan domainnya kita ya untuk bilang KTP itu muncul dari mana. Tapi yang pasti tadi KTP yang diformulir dengan yang asli dicocokkan itu jelas tanda tangannya beda. NIK-nya sama, fotonya sama, tapi tanda tangannya beda. Tanda tangan yang formulir pun itu beda. Jadi terdakwa sampaikan tidak tahu soal pembukaan. Yang terdakwa hanya tahu adalah transaksi saham di Minapadi. Lebih dari itu nggak tahu, di sekuritas manapun tidak tahu jawabannya.